Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi ajma'in, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Dari mulai protokol sampai Ustadz Fauzi, semuanya mengenalkan orang-orang penting yang duduk di atas ini. Tapi ada beberapa yang belum saya kenalkan, karena mereka tak dikenali oleh protokol dan Ustadz Fauzi, karena datang dari Riau daratan. Yang pakai baju kuning, topi merah, namanya Ustadz Yahya LC dari Duri, bukan orang partai. Di samping beliau Bapak Wali Kota, yang kebetulan malam ini diwakili oleh Bapak Kadis Damkar, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran. Jadi siapa yang hatinya kepanasan malam ini, insya Allah akan dipadamkan oleh beliau. Di samping saya adalah salah seorang guru kita, anggota Persatuan Dai Mubaligh Kota Batam. Di samping beliau sebelah kanan itu adalah Imam Besar Masjid Raya Provinsi Riau An-Nur Pekanbaru, yang kebetulan baru saja mendarat. Tapi karena ingin berjumpa dengan Bapak Ibu, hadir di sini karena beliau juga sebagai Dewan Pengawas Syariah Bank Riau Kepri, Al-Mukarram Dr. Haji Zulhendri Rais LCMA. Masih muda tapi sudah menikah, tapi baru 1 kali. Di samping beliau senior saya di Mesir, itu namanya Ustadz Haji Noki LCMA, bekerja di Bank Riau Kepri Syariah, juga sebagai dosen 1 tahun senior di Al-Azhar Mesir di atas saya. Tapi ada lagi yang di atas beliau, itulah guru kita semua di Batam, Al-Mukarram Ustadz Haruna Hashim LC. Encik-encik, puan-puan, tuan-tuan jemputan majelis, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Semua yang hadir malam ini dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Di atas bukan karena lebih mulia, di bawah bukan pula karena lebih hina. Yang dinilai Allah yang paling banyak perjuangannya. Tentu kalau dinilai perjuangan, ibu-ibu lah yang paling banyak perjuangannya. Betul ibu? Apa yang betul? Apalah perjuangan kami Pak Ustadz? Malam ini 2 episode sinetron hilang. Dan kalau cerita perjuangan bapak-bapak pun juga tak kalah. Kenapa? 1 majelis malam ini ditinggalkannya. Majelis apa itu? Majelis Gaplik Bala 6. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah untuk menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka dia mendapat pahala jihad fi sabilillah hatta yarji'ah, sampai dia pulang ke rumah. Tapi walaupun begitu bunyi hadisnya, habis tausiah nanti tetap pulang. Nyam bapak tak balik, pulang besok subuh. Tanya sama istrinya, abang kenapa pulang subuh? Jihad. Itu bukan jihad, jahat. Tausiah cuma sejam, jam 9. Insya Allah jam 10 nanti berhenti. Kode etik belum berubah, 600 ml. Judul kita pada malam hari ini, tausiah tak boleh keluar dari judul. Penguatan akidah dalam menghadapi era digitalisasi dan modernisasi. Saking hebatnya judul nih, saya pun tak paham. Luar biasa memang. Padahal dulu pertama saya datang kemari 19 orang lah jamaah.
Itu pun diumumkan 3 kali kepada jamaah. Ada ustadz dari Pekanbaru udah datang menunggu kalian. Pas ceramah, mik pun mati-mati. Datang sekali, ini judulnya mak aja. Inilah yang disebut dengan peningkatan. Bahagia apa tak bahagia? Bahagia. Dulu ingat saya duduk di lantai, sekarang di karpet tebal. Entah punya siapa lah, dipinjam panitia. Jangan lupa balik kan nanti. Saya tak mau selesai tausiah. Gimana kemarin tablik akbar Ustaz Somad? Masya Allah, karpet belum balik sampai sekarang. Yang jauh-jauh di ujung sana jangan berkecil hati, karena kalian bisa menengok layar. Yang dekat-dekat ini sebetulnya saya sama di layar, bagus di layar lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau ada orang meyakini bahwa setelah hidup ini dia mati dimakan cacing tanah, sama macam cacing memakan bangkai tikus, bangkai ayam, mati tak bangkit lagi, itu pembahasannya fikih apa akidah? Memang kalau pakai masker nih payah jawab ya. Kalau ada orang berkeyakinan bahwa dia mati dimakan cacing tanah, kucing mati, ayam mati, itik mati, kambing mati, setelah mati selesai, hidup hanya sekali, buatlah sesuka hati, itu pembahasannya akidah atau fikih? Akidah, keyakinan. Inilah yang mau kita kaji malam ini, penguatan akidah. Di zaman kapan? Era digitalisasi dan modernisasi. Yang zaman dulu orang pengajian di masjid, sekarang pengajian tidak di masjid, tapi di dalam handphone yang kecil. Saya tunjukkan handphonenya. Nanti saya tunjukkan alam tentang handphone baru. Duduk di kamar, tidak ke masjid, tidak buka pintu, tidak buka kamar, seharian di tempat tidur, tapi akidah yang batil, yang kafir, yang musyrik, yang sesat bisa masuk ke dalam kepalanya. Kenapa? www.youtube.com. Tapi jangan khawatir. Kenapa? Karena Bapak Ibu pun juga mengenal Abdul Somad karena YouTube. Jadi kalau begitu YouTube jahat apa baik? Kadang-kadang jahat, kadang-kadang baik. Ambil positifnya, buang negatifnya. Jadi malam ini kita akan bahas apa saja akidah-akidah yang perlu dihindari. Yang pertama, akidah namanya ateis. A, tidak. T, Tuhan. Is, keyakinan. Ateism, keyakinan yang mengatakan tak ada Tuhan itu. Pernah Bapak menonton itu di YouTube? Pernah Ibu menengok itu di YouTube? Artis-artis, tokoh-tokoh yang mengatakan dulu pernah beragama. Dulu agama saya ini, habis itu pindah saya ke sini, habis itu pindah ke sini. Sekarang saya lebih nyaman tidak beragama. Dianggapnya agama ini macam selop, macam sendal. Dicobanya sendal plastik, habis itu cobanya sendal kulit, habis itu cobanya sendal kain, sekarang tak bersendal. Dianggapnya agama ini macam celana. Coba pakai celana jeans, habis itu pakai celana kodorai, habis itu pakai celana training, habis itu pakai celana plastik, sekarang tak bercelana. Ganti agama macam ganti sendal, ganti agama macam ganti kain. Kita sekali la ilaha illallah sampai mati la ilaha. Alhamdulillah. Walaupun Batam ini kota yang strategis secara bisnis, pandang ke kiri Johor Malaysia, pandang agak ke kanan Singapura, pandang ke atas Vietnam, Laos dan Kamboja, pandang ke bawah Australia. Ustaz kok bisa ingat? Tengoklah Google Map. Dulu ada istilah disebut dengan Sijori, segitiga emas, Singapura, Johor, Riau. Orangnya kaya-kaya,
Di mana ada gula, di situ ada semut. Berdatangan orang dari Sabang sampai Papua ke Batam. Bahkan dulu mau masuk ke Batam ini sama macam keluar negeri, mesti diperiksa KTP, di pintu mesti ditanya siapa yang menjemput. Kalau tidak, tidak akan diterima. Betul? Sekarang nggak begitu juga? Saking kan hebatnya Batam dulu, sekarang hebat juga. Maka di sini berkumpul segala macam suku, etnis, budaya dan agama. Siapa yang bisa menguatkan akidah anak-anak kita? Alhamdulillah. Bisik-bisik dengan Pak Wali tadi. Beliau kepala dinas tapi mewakili wali kota. Kata orang kalau seling mewakili nanti lama-lama bisa jadi wali kota. Apalagi waktu dia memadamkan itu disempatkannya kan, coblos nomor katanya kan. Ustadz Somad, di belakang Padang ada rumah harganya 1 miliar. Tapi saya waktu mendengar 1 miliar itu saya pura-pura. Padahal dalam hati saya, wow, amazing. Kemanalah arah pembicaraan Pak Wali ini? Rumah 1 miliar di belakang Padang itu sekarang dibuat sebagai rumah Quran. Alhamdulillah. Anak-anak menghafal Quran pagi, petang, siang dan malam gratis. Sudah angkatan sekian. Kita doakan makin banyaklah kepala dinas yang punya rumah Quran. Pak kepala dinas itu berapa rumahnya? 1 Pak Ustadz. Tapi saya punya rumah banyak, saya tengok yang lain itu rumah Quran. Bapak kepala dinas itu rumahnya 1, cuman orang rumahnya banyak. Tapi yang ini Masya Allah, kita doakan supaya makin banyak rumah Quran. Karena kalau tidak, anak-anak kita ini tidak tahu kemana masa depannya. Karena serangan angin kencang, ombaknya dahsyat, karangnya tajam, silap-silap kapal bisa pecah di tengah jalan, tak sampai ke Pulau Penyengat. Kau usah ingat Pulau Penyengat, saya khutbah Jumat sana kemana. Ini hanya sarana saja, ini hanya jalan. Ya Allah, selamatkan anak-anak kami dalam akidah Islam. Makanya di antara doa Bapak Ibu, Rabbi habli minas, jadikan anakku anak yang soleh. Apa pula soman? Anak yang soleh. Dan syarat soleh itu adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Sekarang orang enak saja, suaminya tak Islam, bininya Islam, anaknya entah apa-apa. Padahal kita diajarkan innad dina indallahil Islam. Kenapa kita lepaskan anak kita? Anak saya sudah dewasa Pak Ustadz, masalah agama itu pilihan. Oh, tak bisa begitu. Kau akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. 9 bulan kau kandungkan. Di Batam mengandung masih 9 bulan. Oh, alhamdulillah. Di tempat lain pas saya ceramah 9 bulan kau kandungkan. Enggak Pak Ustadz, di sini sudah minimalis 2 tahun kau susukan. Kalau hanya sekedar untuk mengingkari Allah, maka percuma kau kandungkan dia. Dalam Islam tidak ada istilah dewasa 18 tahun, 25 tahun, S1, S2, S3. Menuntut ilmu, mengajarkan la ilaha illallah sampai mati. Mimda tema tayabawati, mati. Andai anak itu duluan meninggal dunia, siapa yang membisikkan ke telinganya la ilaha illallah waktu sakaratul maut? Bapak yang dulu waktu dia lahir, bapak yang mengazankan asyhadu an la ilaha illallah. 2 kali kau bisikkan la ilaha illallah Pak. Pertama kau bisikkan waktu dia lahir, kedua kau bisikkan waktu mau mati sakaratul maut. Terus kalau ibu yang meninggal siapa yang bisikkan? Bapak. Kalau bapak yang meninggal, ibu. Tengok besok kalau taat sembahyang subuh, bisikkanlah as-salatu khairum minan naum.
Jangan marah, jangan mengamuk. Semayang bang, nanti abang mati. Jangan, bisikkan aja. La ilaha illallah. Apa kau bisikkan? Pesan Ustaz Somad. Mana tahu ada yang tak sembahyang suaminya. Tapi insya Allah yang hadir malam ini baik-baik semua suaminya. Mana buktinya? Tak dilarangnya pengajian. Bang, aku mau pengajian bang. Siapa yang ceramah? Ustaz Somad. Ah, pergilah. Abang tak ikut. Aku mau main sebentar. Nanti kau ceritakan aja apa isi ceramah dia. Nanti balik ceritakan. Apa kata Ustaz itu tadi? Kata dia, suamiku baik bang. Masuk surga katanya abang. Oh hebat. Tapi singgah dulu di neraka bang. Anak kita jangan biarkan mati kafir, jangan biarkan tidak mentauhidkan Allah pagi, petang, siang dan malam, dari sejak bayi sampai mati. Minal mahdi ilal lahdi, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namutu wa biha nub'atsu insyaallah. Dengan la ilaha illallah kita hidup, dengan la ilaha illallah kita mati, dengan la ilaha illallah kita akan dibangkitkan di padang mahsyar, dengan la ilaha illallah kita akan masuk surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ini mesti ditanamkan. Sekarang banyak orang menganggap tidak penting itu agama. Idza ja'akum man tardawna dinahu. Kalau datang laki-laki meminang anak gadismu, yang pertama kau tengok dinahu. Apanya yang pertama ditengok? Agama duluan. Ini banyak sekali sekarang ibu-ibu tak lagi memperdulikan agama. Asal nampaknya terdengar ada laki-laki mau datang, dibukanya gorden, ditengoknya. Inilah dia bang. Memang mobil ini yang mimpiku tadi malam. Dinikahkan anak tanpa menengok agama, dibawakan ke catatan sipil, akhirnya nikah. Setelah seminggu balik anak berurai air mata menangis. Oma, kenapa kau menangis nak? Makin kuat tangisnya. Lama-lama barulah tahu rupanya mobil itu rental. Dunia tak dapat, akhirat melayang. Maka kalau ada nanti anak-anak tamat pesantren, penghafal Quran, meminang anak gadis bapak ibu, diterima atau tak diterima? Nah, cuman 3 orang lah yang mau terima. Yang lain-lain ini lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok, lama jadi ustadz banyak yang curhat. Dulu kusangka kalau nikah sama dia bahagia Pak Ustadz. Ku tengok rumahnya besar, mobilnya mewah, kerjaannya mapan, duitnya banyak, akhirnya nikah. Ternyata sekarang Pak Ustadz, rupanya dia tak sembahyang. Agama hanya sekedar lipstik, pura-pura rupanya Pak Ustadz. Jadi gimana nasib kau sekarang? Itulah Pak Ustadz, macam tidur sama babi hutan kurasa. Bersyukurlah ibu, karena kebahagiaan bukan pada benda. Kebahagiaan ada dalam akidah tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini akidah yang pertama. Habis 15 menit. Masuk akidah yang kedua. Apa dia? Keyakinan orang beragama. Kalau yang tadi memang tak percaya sama Tuhan sama sekali, ateis namanya. Yang kedua ini dia yakin pada agama, tapi menurut dia tak terlalu penting orang memeluk agama Islam. Jangan tanya agamanya, yang penting orangnya baik. Dalam Islam, walaupun kau baik, walaupun kau punya panti asuhan, walaupun kau bangun masjid, tapi kalau kau mati tidak dalam keadaan la ilaha illallah, apakah diterima? Apakah diterima? Tidak. Syarat diterima mesti mati dalam keadaan Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Apa kata Allah? La in asyrakta, kalau kau mati syirik menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Tawud, Naham, la yahbatanna amaluka, maka semua amalmu gugur.
wa qadimna ila ma amilu min amalin. Semua amal-amalnya dulu didatangkan. Ini anak miskin yang kau sekolahkan, ini tempat penginapan gratis yang kau bangun, ini panti jompo yang kau dirikan, ini bantuan amal sosial. Tapi kemudian amal yang banyak itu bisa ditengok apa tidak? Bisa ditengok. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sebesar biji sawi pun bisa ditengok, tapi tak bisa menolong. Kenapa? Karena kami jadikan amalmu itu haba'am mansura, seperti debu dihembus angin. Macam mana debu dihembus angin tuh Pak Ustadz? Besok pagi ambil tepung, letakkan depan kipas angin, insya Allah muka putih. Begitulah amalmu, tak bisa menolong di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kullu amrin zibalin, semua amal yang baik, walam yubda' bismillah, kalau tidak dimulai dengan nama Allah, maka tak diterima, tak bisa menolong, tak bisa menjadi bekal di hadapan Allah. Apakah langkah kaki ibu, ayunan tangan bapak datang ke majelis ilmu ini bisa menjadi bekal menghadap Allah? Bisa, karena sebelum berangkat tadi melangkahkan kaki, bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwata illa billah. Apakah kalau kita makan, lalu makanan itu bisa menjadi bekal amal ibadah? Bisa, karena sebelum makan mengucapkan doa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Apakah kalau kita nanti tidur malam, tidur kita itu bernilai ibadah, bisa dijadikan bekal menghadap Allah? Bisa. Kenapa? Karena sebelum tidur baca doa. Jangan dibaca sekarang, mau tuh tidur. Bismika Allahumma ahya wa amun. Tengoklah 2 menit ke depan menguap. Maka semua amal mesti dimulai dengan bismillah. Kalau mau korupsi Pak Ustadz bismillah juga. Yang baik-baik, kullu amrin zibalin, amal yang baik. Anak lahir, ucapkan bismillah. Barakallahu laka fil mauhub wa syakartal wahib wa ruzikta birrah wa balagha asyuddahu. Ada anak nikah, ucapkan nama Allah. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Lewat di makam, ucapkan nama Allah. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu mustaqdimina wal mustakhirin, nasallallahu lana wa lakumul afiyah. Saya tak hafal Pak Ustadz, gerak-gerakkan aja mulut. Kalau ada kawan bertanya, apa yang kau baca tadi? Adalah, coba kuatkan sedikit. Banyak kali cerita kau. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apakah ceramah Abdul Somad malam ini bisa dijadikan bekal menghadap Allah? Insya Allah bisa, karena di awal tadi saya mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Maka awali segala perbuatan dengan Bismillah. Ini adalah akidah, ini adalah keyakinan. Kalau kita mati dalam keyakinan ini, insya Allah kita selamat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab. Makanya doa kita selalu pagi, petang, siang, malam, Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin, selamat dalam agama. Ibu yang sedang hamil, mengusap perutnya, diucapkannya bismillah, mudah-mudahan anak ini lahir, namanya pun pakai nama Allah. Siapa nama anakmu? Abdillah. Nama apa yang jatuh? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, andai pun jatuh tertimpa tangga mati, insya Allah yang diucapkan adalah nama Allah. Tapi kalau mati timpa tangga, copot. Pas mati terkejut, kantui. Coba kalau terbiasa menyebut nama Allah. Masuk telepon datang, anak ibu juara, alhamdulillah. Suami ibu dapat bonus, masya Allah. Suami ibu dilarikan pelakor, innalillah. Apapun yang terjadi, balikkan kepada Allah. Anak kau ganteng ya, Allahu Akbar. Itu maka tadi protokol takbir. Itu tadi maka Ustadz Fauzi waktu memuji-muji Ustadz Somad tadi.
Ustadz Somad adalah guru besar kita. Begitu dia puji saya tadi, mau ngombang lubang hidung saya, hampir sebesar terowongan Mina lagi. Macam gambar tuh lah. Langsung saya bertakbir untuk mengecilkan diri saya, membesarkan Allah. Maka saya bertakbir Allahu Akbar, dan dia pun bertakbir Allahu Akbar. Anak kita kalau dipuji orang sebut nama Allah, karena kalau kita diam masuk penyakit namanya ain. Apa nama penyakitnya? Penyakit ain. Maka kalau dipuji orang, anak ibu cantik ya, alhamdulillah, gitu. Jangan anak ibu cantik ya, siapa dulu mamanya? Anak bapak ganteng ya, iyalah, buah kan tak jauh jatuh dari pohonnya, kecuali kalau buah itu jatuh ke sungai atau dilarikan burung. Pede kali. Jangan-jangan ada orang investasi. Jadi apapun yang terjadi, balikkan kepada Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kenapa Ustaz tiba-tiba menyebut Allah? Allah, karena aku tengok kotak sedekah mulai keluar. Kalau kotak sedekah keluar, jantung mulai tak normal. Menengok itu darah tinggi kumat. Tadi waktu awal-awal saya ceramah, detak jantung itu normal. Begitu nampak sedekah mulai jalan, kalian pun jangan cuma di situ aja, anak muda, naik kemari. Ikan-ikan hiu paus banyak di atas. Kalau yang di bawah ini gonggong aja kita tengok. Oh, jangan macam-macam sama gonggong. Makanan kesukaan saya itu. Saya kalau ke Batam ini tak ada makanan lain. Gonggong pagi, gonggong siang, gonggong malam, gonggong. Takut pula saya balik menggonggong. Masya Allah. Ini grup apa ini, gendang-gendangan? Hah? Hadrah. Hadrah. Ibu nanti kalau anaknya nikah pakai band apa pakai hadrah? Hadrah. Jangan wirid yasinnya mantap, pengajiannya mantap, tapi pas anak nikah keyboard tunggal. Jatuh bangun aku. Penyanyinya pula pakai rok pendek, pentasnya tinggi, atuk-atuk di bawah menyuap rendang. Meleleh air liur. Menengok artis dangdut meleleh air liur, menengok bini di sebelah meleleh air mata. La ilaha. Alhamdulillah, jangan lagi ada nikah anak pakai keyboard tunggal. Janji undang grup nih ya. Apa nama grupnya, Bu? Al-Kausar. Masya Allah. Inna a'tayna kal kausar. Anak ini pun nanti berselawat waktu anak ibu menikah, duduk di pelaminan, berselawatlah mereka, Maulaya salli wa sallim. Kalau begini bunyinya nampaknya nasi kotak belum keluar. Ala habibika khairil kullihim. Lalu kemudian setelah hidangan-hidangan datang, jangan pula mentang-mentang hadrah nasyid, dinyanyikanlah pula lagu Bila Israel datang. Hari bahagia nikah dia, sampai hati kalian, dia sedang bahagia, padahal mestinya lagunya alangkah indahnya pengantin baru duduk bersanding. Ini dinyanyikan pula Bila Israel, duduk sedang di pelaminan, menangislah kedua mempelai. Jadi ini pelajaran penting. Yang sudah nikah, sudah saya pula jantung tak normal kok begini. Ustaz tuh ceramah aja pandai itu, nyuruh orang aja bersedekah, dia tak bersedekah kok. Warna duit ini sesuai dengan warna karpet. Karena merah, saya kasih merah. Sempat tadi abu-abu, 2000.
Kita tengok dulu gimana orang Batam nyumbang. Tengok, kita tengok ya, pejamkan mata. Berapa sumbangan orang Batam? Kita periksa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Menarilah dia membawakan serbet 5.000 perak. Mungkin karena baru sekali, kita ulang dulu agak beberapa kali. Digoncang-goncang dulu, digoncang semuanya. Tengok, ada yang ngasih handphone. Handphone siapa? Saya, Pak. Hah? Oh, handphone dia rupanya. Bisa. Jantung dia pula yang hampir putus. Wah, habis handphone gue nih. Kita doakan anak muda kita selamat dari narkoba, selamat dari pergaulan bebas. Yang pasti dia selamat dari LGBT, karena dia karate. Kalau bencong-bencong mana bisa karate? Kalau ada yang agak-agak melambai di sini, masukkan karate. Setuju? Masukkan pencak silat. Nah, ini laki-laki tak bisa gagah. Gitu. Mana bisa begitu? Habis 15 menit. Sekarang masuk yang ketiga. Wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat. Apa itu? Sifat 20 Ahlus Sunnah wal Jamaah. Imam Abul Hasan Al-Asy'ari mengatakan bahwa Allah itu mukhalafatuhu lil hawadis. Kalau ada orang mengatakan Tuhan itu di atas, bisa ditunjuk pakai tangan, bertentangan atau tidak dengan sifat 20? Saya tanya sekali lagi, Tuhan di atas, bisa ditunjuk pakai tangan, duduk di atas aras, cocok tak dengan akidah Asy'ari? Apa doa Nabi sallallahu alaihi wasallam? Antaz zahiru falaysa fawqaka syai'un wa antal batinu falaysa dunaka syai'un. Engkau ya Allah, di atasmu tak ada apa-apa, di bawahmu tak ada apa-apa. Apa kata Imam Al-Baihaqi mengomentari hadis ini? Kalau di atasnya tak ada apa-apa, di bawahnya tak ada apa-apa, falaisa lahu makan, maka Allah tidak bertempat. Abdul Somad bertempat? Di mana tempat Abdul Somad? Di atas. Di atas pentas. Kalau begitu pentasnya di atas apa di bawah? Pentasnya di bawah. Abdul Somad di atas pentas. Kalau Allah dikatakan di atas aras, berarti arasnya di bawah, Allah di atas. Maka batallah ayat laisa kamitslihi syai'un. Batallah ayat walam yakul lahu kufuwan ahad. Ini sekarang merajalela di radio, di YouTube, dan yang lebih fatalnya lagi, kelompok ini mengatakan siapa yang tidak meyakini Allah duduk di atas aras, maka dia kafir. Mereka mengkafirkan Ustadz Somad, mereka mengkafirkan bapak ibu yang tidak berkeyakinan seperti ini. Mau bapak dikafirkan? Saya tanya ke sini, ini pula menjawab. Rupanya salah arah. Jadi yang betul menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, Allah laisa lahu makan. Aina Allah qabla an yakhluqal arsya. Allah kata dia duduk di atas aras. Kalau Allah duduk di atas aras, istaqarra wa jalasa, kata dia. Allah menetap dan duduk di atas aras. Kalau Allah duduk di atas aras, sebelum aras itu ada, dia di mana? Dia tak bertempat. Oh, kalau begitu Allah tak bertempat, lalu diciptakannya aras, setelah itu dia pindah ke aras. Yang berpindah berarti bukan Allah, karena Allah sifatnya qadim, qadim tidak berubah. Makanya dalam zikir selalu dipanggil ya qadim, ya qadim, ya qadim, ya qadim. Apa makna qadim?
dia tidak berubah, dia tidak berpindah. Ketika ustadz yang berzikir ya qadim, berbisik panitia di sebelah, Pak Ustadz, Kapolres datang juga, jangan cuma sebut kodim aja. Gara-gara tak mengaji sifat 20. Mudah-mudahan malam ini hadir para mubaligh Kota Batam. Ceramah saya ini bukan cuman untuk jamaah. Wahai para ustadz mubaligh, buka lagi kitab-kitab akidah Asy'ari, mulailah mengaji. Jangan lagi pengajian, asik mengaji. Pengajian kita malam ini adalah tentang sabar. Selop kita hilang, sabar. Helm kita hilang, sabar. Laki hilang, sabar mereka Pak. Apalagi mainkanlah. Asik sabar aja. Dikafirkan orang, mana bisa kita sabar? Lalu bagaimana dengan ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah bersemayam di atas arasy. Ayat itu ditakwil, makna bersemayam di atas arasy artinya istilah Allah maha kuasa. Allah menciptakan aras bukan sebagai tempat duduknya. Allah menciptakan aras untuk menunjukkan kuasanya. Itulah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka mensyirikkan orang yang bertawassul kepada Allah. Kalau kita berdoa, ya Allah, berkat kemuliaan Nabi Muhammad SAW, jadikanlah anakku penghafal Quran. Berkat kemuliaan wali Allah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, mudahkanlah urusanku berangkat haji. Berkat kemuliaan Syekh Bahauddin An-Naqsabandi, jadikanlah keluarga kami keluarga yang baik-baik. Bertawassul dengan Nabi, bertawassul dengan wali-wali Allah. Apa kata Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari, ulama hadis dari Maghribi? Bertawassul itu masyru', disyariatkan dalam ajaran Islam. Tapi mereka mengatakan siapa yang bertawassul berarti musyrik, sama dengan Abu Jahal, Abu Lahab yang menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Tawud, Naham. Bapak mau disyirikkan orang? Ibu mau dimusyrikkan orang? Hati-hati, ini sekarang menyebar pengajian-pengajian seperti ini. Pernah ibu dengar pengajian macam ini? Pernah bapak dengar pengajian macam ini? Terserah mau dengar mau tidak, yang penting udah aku sampaikan. Kalau nanti aku dihadapkan kepada Allah Ta'ala, hai Abdul Somad, sudahkah kau sampaikan akidah Asy'ari Ahlus Sunnah wal Jamaah, menjelaskan tentang bahwa Allah tak sama dengan makhluk, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sudah ku sampaikan ya Allah, berapi-api ku sampaikan. Kenapa berapi-api malam ini? Karena ada pemadam Lalu di tempat lain slow-slow aja saya ceramah. Tapi malam ini tak khawatir kita. Asal dapat pecerikan api langsung disemprotkan Pak Kadis. Masya Allah, tabarakallah. Saya terus terang Pak, mohon maaf ibu, mana tahu ada ibu menengok, kenapa mata Ustadz ini tajam? Bukan tajam, silau. Kalau boleh lah berkacamata hitam. Kacamata hitam saya malam, tapi kan nanti tak bagus di komen orang. Masa malam-malam pakai kacamata hitam, kata dia. Tapi kan lampu ini memang sengaja dipasang panitia. Untuk apa? Supaya nanti hasilnya di YouTube wajah Ustadz tuh putih. Komen lah orang di YouTube, Ustadz makin ganteng ya, gitu. Ustadz glowing ya, gitu. Ustadz makan jus bengkoang ya, gitu. Tapi ada juga yang ngasih jempol terbalik, setan-setan. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan anak cucu kita selamat dari akidah-akidah menyimpang ini. Kelompok ini mengkafirkan kita, kelompok ini mensyirikkan kita, kelompok ini membid'ahkan amalan-amalan kita.
Maulid Nabi bid'ah, nuzul Quran bid'ah, halal bihalal bid'ah, baca talqin mayat bid'ah, kunut subuh bid'ah, zikir jahar bid'ah, wirid yasin bid'ah. Ibu masih wirid yasin? Bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Bid'ah, sesat, masuk neraka. Ibu sudah bagus-bagus dari rumah, mandi bersih, bawa anak, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Tiba-tiba berikut ini mari kita dengarkan tausiah. Pekerjaan kalian semuanya bid'ah. Andai saya lah jadi ibu waktu itu, marah atau tidak? Jangan marah, diam aja. Tapi cabut cabai-cabai bakwan itu, sumbatkan ke muncungnya. Enak aja kau bid'ah-bid'ahkan kan aku. Berbeda pendapat itu biasa dalam perbedaan fikih. Dalil-dalil tetap dikemukakan ulama. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani hafal 300.000 hadis. Dia mengatakan maulid Nabi itu ada dalilnya. Dikutip oleh Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti dalam Al-Hawi lil Fatawi, hafal 200.000 hadis, 500 kitabnya, tafsirnya saja 2, tafsir Ad-Durrul Mansur fi Tafsir bil Ma'thur, tafsir Jalalain. Dia tetap mengatakan maulid ada dalilnya. 300.000 hadis di kepalanya. Tiba-tiba ada ustadz hadisnya 3 kalau laptopnya hidup. Pengajian kita malam ini membahas bahwa maulid adalah bid'ah. Karena sering mendengar bid'ah-bid'ah, di rumah dengar radio, maulid bid'ah, maulid bid'ah, maulid bid'ah. Sampai ke kantor hidupkan TV, maulid bid'ah, maulid bid'ah, maulid bid'ah. Di rumah dengar handphone, maulid bid'ah, maulid bid'ah. Lama-lama orang yang tak punya pegangan ragu dengan amalannya. Betul? Ibu masih yakin dengan maulid? Dari bunyinya ragu. Al jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Baik apa tak baik? Al jannatu wa na'imuha, surga beserta isinya, sa'dun menjadi kebahagiaan, liman yusalli bagi orang yang berselawat, wa yusallim mengucapkan selawat dan salam untuk Nabi dan keluarganya. Maulid apa itu? Maulid Al-Barzanji. Orang Batam masih baca Barzanji lagi? Alhamdulillah. Tempat saya akikah anak baca Barzanji. Setelah baca, tegaklah ibu-ibu bapak-bapak, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam marhaba ayyanur. Di sini begitu juga. Padahal yang disebut marhaba itu artinya hati kami senang karena menyambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi saking senangnya kita, padahal yang disambut itu bukan Nabi. Begitu dikatakan marhaba, tiba-tiba keluarlah pengantin dari kamar. Bukan macam Nabi. Nabi putih ganteng, ini hitam pesek pendek hidup pula. Tapi karena kecintaan kepada Nabi Muhammad, walaupun pesek, walaupun hitam, kalau beriman nanti di akhirat tetap bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Orang yang paling dekat Nabi bukan Abdul Somad LCMA yang gambarnya besar di depan. Jangan salahkan saya Pak Wali, itu salah panitia. Kenapa tak dibuatnya gambar Pak Wali situ? Tabligh akbar bersama, luar biasa. Sponsornya bukan main banyak, Masjid Al-Kausar, Iplus, JNE, Tur Umroh, Toko Mas New Fajar. Ibu-ibu beli gelang, beli cincin, beli subang, beli anting. Masya Allah, tabarakallah.
Mudah-mudahan semua yang mensukseskan acara malam ini diselamatkan anaknya daripada akidah-akidah yang menyesatkan umat, insyaallah. Amin. Habis 15 menit. Kita lanjutkan yang keempat. Kau kenapa pacaran? Kau kenapa mabuk, kau berzina, pakai narkoba? Kau kenapa ngisap ganja, sabu-sabu? Apa kata dia? Aku sebetulnya tak ada niat mabuk. Terus kenapa kau mabuk? Ini sudah ketetapan Allah. Sampai hati abang selingkuh, bang. Kau khianati cinta kita. Dulu kau bilang aku sehidup semati, buktinya kau sekarang sudah sama Lydia. Apa kata dia? Ini sudah suratan. Kelompok ini namanya aliran Jabriyah. Dia mengatakan semuanya terserah takdir. Dia hidup macam pokok kayu yang dihembus angin kencang. Dia seperti wayang yang dikendalikan oleh dalang. Ini pun bahaya luar biasa. Ada orang seperti ini sekarang? Ada. Itu di TV-TV itu. Kalau ditanya, gimana hubungan ke depan? Ya terserah yang di atas saja deh. Yang di atas apa? Cicak. Datang kemari ini pilihan atau keterpaksaan? Pilihan. Pilihannya dua malam ini. Mau datang pengajian atau drama Korea? Mau datang pengajian atau ikatan tali leher? Mau datang pengajian atau game online? Dan kita memilih di antara dua pilihan. Wa nafsin wa ma sawwaha, demi jiwa dan penciptaannya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ngaji, nonton, ngaji, nonton, ngaji. Ngaji. Nonton cewek, nonton cewek, nonton. Nonton lah. Bang, malam ini kita jalan-jalan ke tepi laut ya, ke jembatan Barelang ya. Tidak, aku malam ini mau pengajian sama Ustaz Somad. Terus gimana janji kita? Ini malam libur, ini kan weekend. Habis pengajian kita jalan. Hidup adalah pilihan. Tapi ada yang kita tidak bisa memilih. Contohnya mana? Menjadi Abdul Somad, orang Sumatera, orang Melayu. Itu memilih atau dipilih kan? Memang susah kalau belum makan malam. Menjadi orang Sumatera, menjadi orang Melayu, menjadi orang Indonesia, itu dipilihkan Allah atau kita memilih? Dipilihkan, tak bisa menolak. Kebetulan roh ibu dimasukkan ke dalam rahim orang Jawa. Begitu lahir, pripun kapare? Apik, matur suwun, wis pirang-pirang dina ora teko kene. Kebetulan roh bapak dimasukkan ke dalam roh orang Minang. Baka kini rancak banalai karena Ustaz Somad. Oh, orang kampung awak balancik-lancian ai rumahnya Jawa. Kebetulan ibu rahim dititipkan masuk ke rahim orang Mandailing. Biado. Oh, ala kita sasudena. Oh, lo masude. Kebetulan macam saya dimasukkan ke rahim orang daerah sana. Begitu jumpa, how are you today? I'm fine. It's nice to meet you. Allah bless us. Wow, amazing. Kita tidak bisa memilih pada sesuatu yang sudah dipilihkan Allah, tapi ada masanya kita bisa memilih di antara dua pilihan. Itulah dia akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ada namanya al-kasbu wal ikhtiar, usaha dan ikhtiar. Bang, abang tak kerja hari ini. Ini kan hari Senin, bang. Rezeki sudah dijamin Allah. Kalau suami ibu model begini, ibu marah? Jangan marah. Abang tak masuk kantor, bang. Abang tak nyari ikan ke laut, bang. Abang tak buka ruko jualan, bang. Abang tak pergi ke pasar, bang. Aku berserah kepada takdir Allah. Kalau rezeki takkan kemana, seperti aku menemukan engkau, sayang. Ibu jangan marah, diam aja. Tak usah ceramahi dia. Jangan pula langsung ibu ceramahi. Ya ayyuhalladzina kafaru.
Ibu diam aja. Nanti insya Allah jam 1, jam 12 perutnya lah lapar. Dia nanya, Adinda, mana makan siang kita? Disitulah ibu jawab, rezeki dijamin Allah, bang. Memang rezeki dijamin Allah. Buah itu sudah masak, tapi mesti kita jolo setelah jatuh. Kalau dia modelnya dimasak, mesti kita masak, masukkan ke kuali, hidupkan kompornya, beli gasnya. Allah dikasih kita kasih daya dan upaya. Dia kasih kita tenaga, dia kasih kita kudrat, dia kasih kita kehendak, dia kasih iradat, dipinjamkan ini semua, dan sampai masanya nanti akan diminta pertanggungjawaban. Inna sam'a, pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fuad, hati dan pikiran, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Pembangunan masjid kita, itulah tadi duit yang Bapak masukkan tadi itu untuk membangun menara masjid. Itu usaha dan ikhtiar kita, dibuat tabligh akbar. Jangan nanti isunya keluar, kemana duit kita kemarin? Udah dilarikan Ustaz Somad ke Pekanbaru untuk menara masjid. Kenapa mesti pakai menara masjid? Karena kalau toanya, kalau speakernya, kalau sound systemnya di bawah, tak sampai ke telinga jamaah, nyangkut dia di atap-atap seng. Maka dibuat tinggi ke atas, insya Allah nanti kalau sudah siap sampai semuanya. As-salat. Itu kalau mikrofonnya lama. Tapi kalau nanti berganti dengan baru, as-salatu khairum minan naum. Robahlah lagunya. Kan kita memilih lagu itu, mau lagu kuat atau mau pelan, kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata jamaah. Coba kalau yang azan Bapak Babinsa, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Jamaah pun ke masjid pelan-pelan macam mau mati. Coba kalau yang azan Babin Kamtibmas, asyhadu an la ilaha illallah, kata jamaah siap. Ini pilihan untuk pakai menara atau tak pakai menara, untuk azannya slow atau azannya kuat. Apakah pakai muazin yang tua atau pakai muazin yang muda? Maulid Nabi sudah? Udah, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sa'ban. Berarti nanti Rajab, 27 Rajab, Isra Mi'raj. Buat lagi ramai macam ini. Dalam rangka Isra Mi'raj, buat lomba azan. Ini usaha kita untuk meramaikan masjid supaya anak-anak muda dia nanti yang azan. Jangan lagi yang azan tahun 80 itu juga dia yang azan. Allahu Akbar, Allah. Dia yang azan, kita yang ragu. Ini sampai tak kunjung ini. Banyak ibu-ibu ke masjid bawa kain kapan. Kenapa tak sajadah, Bu? Mana tahu tak putus di tengah nanti Pak Ustaz ya. Tengoklah anak-anak muda nih, ha. Ini nanti yang azan. Tengoklah, pakai peci, pakai baju koko. Ini calon kepala kantor Kementerian Agama. Nah, itu pakai baju kemeja, pakai ini nampaknya pemadam kebakaran juga ini. Yang di samping ini pakai baju kaos, tak pakai peci, cocoknya jadi menteri olahraga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada usaha. Rumah banyak, 1, 2, 3. Usahakanlah rumah itu untuk rumah Quran. Adakah rumah yang bisa dibawa mati? Ada. Rumah yang diwakafkan untuk Quran. Ada mobil yang bisa dibawa mati? Ada. Mobil mana? Mobil yang diwakafkan untuk ambulan. Ustadz ini ngomong aja, kami di Pekanbaru membuat yayasan dengan Ustadz Zulhendri, dengan Ustadz Noki, namanya Yayasan Tabung Wakaf Umat. Kami buatkan ambulan gratis. Gratis. Bapak Ibu kalau mau naik mobil gratis, silakanlah. Nanti kami bawakan. Syaratnya 2 aja, sakit mati.
awal cerita tuh tanggal 18 Maret hari Senin tahun 2019 omak saya meninggal waktu saya sedang ceramah di Madura. Yang ngurus adik saya, mak meninggal bang. Saya bilang sebulan yang lalu waktu aku bawa, saya sangka mesin lampu. Sebulan yang lalu waktu aku bawa dia ziarah, dia berpesan, nanti kalau aku mati kuburku di sini, letakkan di kaki ayahku ini, kata dia. Jadi langsung saya bilang bawa aja dia ke sana, ke Kabupaten Asahan Sumatera Utara. Dari Pekanbaru 12 jam naik mobil. Dimintalah ke rumah sakit ini ambulan. Apa kata rumah sakit? Gak ada ambulan. Sombongnya rumah sakit hantu setan tuh. Situlah sakit hati saya. Maka sejak itu saya berazam, nanti kalau kami punya yayasan sama kawan-kawan ini, kita perlu membuat ambulan gratis. Nanti masjid ini pun insya Allah Ustadz, para alim ulama mubaligh kita buatkan ambulan supaya tertolong, jangan sampai nasibnya makan macam nasib almarhumah mak saya. Setelah dia tahu itu mak Ustadz Somad, barulah dia kasih siap ambulan. Udah terlambat, udah bodoh. Banyak kali basa-basi kalian. Kadang kita ini disepelekan orang, dianggapnya kita ecek-ecek, kaleng-kaleng, kaleng susu bekarat pula lagi. Jadi segala kerisauan kita melihat umat ini mesti ada perubahan dari kita sendiri. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin, Allah tidak akan merubah umat ini hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sampai mereka merubahnya dengan cara diri mereka sendiri. Inilah dia ahlu sunnah wal jamaah. Tapi kalau usaha kita sudah optimal, ternyata terjadi juga yang tidak kita inginkan, berarti itu takdir. Pulang dari kantor dapat gaji, duitnya masuk ke dompet, dompetnya dikancing, masuk ke kantong, kantongnya dikancing, sampai ke rumah masukkan ke laci, lacinya dikunci, lacinya dalam kamar, kamarnya dikunci, kamarnya dalam rumah, rumahnya dikunci, rumahnya berpagar, pagarnya dikunci. Keluar rumah, rumahnya klaster, komplek, komplek itu dikunci. Balik hilang. Kenapa bisa hilang? Tuyul. Berarti sudah tak? Belum, karena kurang usaha. Kenapa tak baca wirid habis subuh? Fatihah sekali, Qul huwallah 3 kali, Qumbil falak sekali, Qul a'udzu nas sekali, Pangkal Al-Baqarah 5 ayat 6 sampai wa ulaika humul muflihun, ayat kursi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, ujung Al-Baqarah dari lillahi ma fis samawati sampai habis. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, 10 bagus, 40 bagus, 100 mantap, 1000 kebanyakan. Tak ada istilah kebanyakan, lanjutkan. Habis itu sholawat, berdoa supaya jangan diganggu tuyul, nyiblorong, sundel bolong, Dracula, zombie. Usaha zohir dan batin. Anak ibu cantik, gadis, bukan sekedar usaha menutup aurat, pakai cadar, pakai masker, bukan, tapi juga doakan dia, ajak dia wirid. Karena tak tahu kita anak-anak lajang nih mengganggu. Hai cewek, anak nih tak biasa. Apa? Kau manggil-manggil aku, diam kau kucing kurap. Diambil orang air ludahnya, dicuri orang rambutnya di tempat salon, dibakar orang, cinta ditolak dukun bertindak, dibacakan orang mantra, kakang telinga bosi mulut tesongkang gitu, kunci-kunci Allah, kunci Muhammad. Tidur tak lelap, makan tak kenyang, siang dan malam terbayang-bayang. Sama abang yang bekudis tadi. Mesti ada usaha dan ikhtiar untuk menjaga anak-anak kita, untuk menjaga agama kita, memakmurkan masjid dengan sholat berjamaah, ibu-ibu wirid yasin terus berdatangan.
Dari seragamnya, Masya Allah, hijau pucuk pisang hampir layu. Ada pula seragam yang merah, ada yang seragam yang pink, ada seragam yang biru. Bagus, mantap. Mudah-mudahan yang belum lunas cepat lunas. Enak aja Ustadz ini. Di Batam ini nggak ada yang kredit Pak Ustadz, semuanya cash. Betul? Ibu yang sudah pengajian terus pengajian, ibu yang sudah hatam Quran terus hatam Quran, anak-anak dididik dengan kebaikan, karena kalau mati nanti yang akan ikut serta sampai ke liang lahat, sampai ke surga adalah amal soleh. Pak, kalau ibu ini meninggal mau bapak ikut? Takut deh. Bu, kalau bapak ini meninggal mau ibu ikut? Tengok jelasnya. Nampak betul kalian persatuan suami takut bini. Yang bilang tidak tadi itu rupanya masih jomblo. Yang udah nikah, janganlah paksa kami Pak Ustaz. Aku takut kali Pak Ustaz. Sekali ku jawab tidak, repetnya 3 minggu nih Pak Ustaz. Tapi bapak-bapak yang sudah mendengar repet ibu nih pagi, petang, siang, malam, nikmati aja. Karena kalau kalian sudah merasakan repet nih sampai ke tangkai jantung, insya Allah azab kubur kalian ringan. Pas malaikat mungkar nakir mau menyiksa, kata malaikat, ini nggak usah kita siksa, karena waktu di Batam udah tersiksa betul dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibu berselawat, bapak berselawat. Pagi-pagi sambil buat kopi. Sallallahu Rabbuna. Kalau dia sedang mengandung, anaknya di dalam tenang. Kalau suaminya sedang di tempat tidur, mau berangkat kerja, sudah mandi, siap-siap nunggu nasi goreng, dia tenang. Ini pula dinyanyikanlah selimut tetangga. Bininya pagi menyanyi, yang dinyanyikannya, selingkuh itu indah. La ilaha illallah. Ucapan adalah doa, maka cakapkan yang baik-baik. Nama adalah doa, maka kasih nama anak yang baik-baik. Tadi sebelum kemari datang orang mau WA, Ustaz Somad tolong kasih nama anak laki-laki. Lupa pula siapa saya kasih tadi. Habis baterai. Pertama saya kasih nama anaknya Hawari, penolongku, supaya saat nanti aku mati di yang lahat sendirian, anak inilah yang menolong dengan doanya, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Di saat aku sendirian tak ada yang bisa menolong, kawan satu sekolah lupa, anak bini tak ada, tapi anakku tetap ingat dan berkata untuk almarhum ayahku Al-Fatihah. Saya kasih nama satu lagi Usaimi, keagungan dan kemuliaanku. Saya kasih nama anaknya satu lagi tadi Hanin, kerinduan ingin punya anak laki-laki. Boleh tambah-tambah, boleh campur-campur. Banyaklah orang minta nama anak ke saya. Saya bilang kalau ngasih nama anak saya siap ngasih, anak laki-laki, anak perempuan, asal jangan kau minta nama bini lah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anak-anak kita yang lajang-lajang ini mesti kita ikhtiarkan. Kalau dia mau menikah, ibu nikahkan atau tidak? Nikahkan, Bu. Datang ibu-ibu menjumpai saya di Masjid Ar-Rahman Pekanbaru habis selesai sholat. Ustaz Somad, anakku pacaran Pak Ustaz. Nikahkan, saya bilang. Berzina dia berdosa. Enggak ada mereka buat dosa Pak Ustaz. Paling-paling mereka hari Sabtu sore, malam Ahad, malam Minggu pergi makan bakso aja kok. Mana kau tahu?
Selama mereka buat dosa, jalan dia dengan tak mahram, maka semua dosanya kau yang menanggung. Tapi saya ingin anak saya punya kepribadian dulu Pak Ustaz. Rumah pribadi, mobil pribadi, tanah pribadi, kebun pribadi. Kullukum ra'in, setiap kamu pemimpin, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih, kau akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak bertanggung jawab sebagai seorang ayah, ibu bertanggung jawab sebagai seorang ibu. Ustaz Somad, kami dengar pengajian ini mau menenangkan hati kami. Di rumah kami tak tenang, tukang kredit datang pagi, petang, siang, malam. Di jalan kami tak tenang, kena tangkap, kena tilang. Kami datang pengajian mau tenang, mendengar penyampaian ceramah Ustaz, makin pusing kepala kami. Pusing karena akhirat, pusing karena memikirkan amanah, pusing karena tak bisa baca Quran, pusing karena ingin bangun masjid, pusingnya insya Allah bernilai ibadah. Tapi kalau pusingnya ingin dunia, maka sesungguhnya kita akan mati menghadap Allah. Yang tua mati, yang muda mati, yang ganteng mati, yang tak ganteng lebih dulu mati, yang kurus mati, yang gemuk pun mati. Jangan sangka kurus cepat mati, saya tak mati-mati. Berapa banyak orang yang memprediksi saya, ini nampaknya Ustaz Somad ini tak sampai 2 hari lagi meninggal. Ada dokter orang Batam ini, orang Batam ini sayang sama saya, dokter, nama tak boleh sebut, menjaga kode etik jurnalistik. Ustaz jangan minum suplemen, nanti kalau Ustaz minum suplemen buah pinggang Ustaz rusak, kata dia. Insya Allah Pak, Ustaz biar lebih berwibawa agak gemuk sedikit Pak Ustaz. Terserahlah kau dokter. Ustaz mesti minum SKM pagi sekali, siang sekali, malam sekali sebelum tidur. Apa SKM itu Pak? Saya sangka surat keputusan menyusul, rupanya susu kental manis. Saya belilah pagi 1 saset, siang 1 saset, malam 1 saset, 10 hari 30 saset, 1 bulan 90 saset. Setelah itu timbang tak tambah. Pak dokter Batam, ya udah saya minum 90 saset, kenapa tak bertambah? Kata dia, berarti udah takdir Pak Ustaz. Terima ajalah takdir kurus itu Pak Ustaz. Jadi bukan berarti saya kurus ini tak ada usaha, sudah berusaha, tapi ada manfaatnya. Supaya apa? Supaya ringan langkah saya pergi kemana-mana. Mau pergi ke Pontianak, mau pergi ke Sulawesi, pergi ke Hong Kong, diusir balik lagi. Kalaupun bapak gemuk, tak usah terlalu dipikirkan. Ibu juga jangan terlalu pikirkan. Ini sampai berkerut kening macam jeruk purut dipijak gajah. Gara-gara memikirkan badan, gara-gara kawan bercakap. Yang namanya pertumbuhan itu ke atas, bukan ke samping. Apalah dipikirkan itu. Yang penting sehat. Selagi mau makan, makan, gas terus. Saya selama di Batam ini, makan. Datang ciput, sedot, hantam. Datang gonggong, mainkan. Datang asam pedas Melaka, Bang Burhan, selesaikan. Diundang saya ceramah, lupa saya entah di mana. Duduklah di meja, duduk di kursi, duduk di atas meja ini makan. Bupati, Kapolres, Dandim, DPRD, saya di atas nih kepiting udang. Satu pun tak ada orang nih berani mengambil kepiting. Kata mereka, kami takut kolesterol Pak Ustaz. Saya bilang di sini tak ada kolesterol. Nanti di rumah sakit baru ada. Yang lalu tak bisa diulang, yang besok kita tak tahu entah apa yang terjadi. Betul? Nikmati aja apa yang ada. Apa ditakutkan? Oh kalau gitu kami makan aja Pak Ustaz. Makan. Kalau kami meninggal, aku tak tanggung jawab. Mana yang lebih baik? Dimakan mati dengan tak dimakan mati? Kalau menurut saya bagus dimakan mati, karena tak dimakan pun kita juga akan mati. Daripada tak dimakan, kepiting, udang, gonggong, semua tak dimakan, mati juga. Penasaran. Mimpi istri malam, datang suami itu balik, tolong kau buatkan kenduri kepiting sama udang. Nggak enak kali kurasa makan daun ubi tumbuk di sini, katanya.
Hidup ini perlu kita pikirkan, tapi jangan terlalu dipikirkan. Zaman dulu orang yang dipikirkannya cuma anaknya sama bininya. Zaman sekarang semua dipikirkannya. Anak artis, bini artis, pacar artis, yang nikah lagi. Semua dipikirkannya. Pusing kepala dia. Naik asam lambung, naik asam urat, jantung, koroner. Mati. Kepala kita ini kecil, Pak. Kepala kita ini kecil, Pak. Kecil, Pak. Nomor 9. Kecil. Ibu kalau ketawa tahan-tahan sedikit. Takut saya lepas dari atas, lepas juga dari bawah. Kepala kita ini kecil. Kalau dunia ini mau kita masukkan ke sini, pecah dia, pecah pembuluh darah. Yang penting sholat, zikir, baca Quran, niat baik, buat baik. Datang baik, alhamdulillah. Datang tak baik, sabar. Dapat nikmat, bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Datang musibah, sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kadang dunia ini tidak terlalu sulit. Yang sulit itu adalah memikirkan cakap orang. Betul? Maka cakap-cakap orang ini anggap aja anjing menggonggong kapilah berlalu. Jadi kalau kita lewat, apalagi kalian anak-anak muda, rumah di perumahan, pas mau pergi ke masjid, datang kawan-kawan nanya, kau mau kemana guys? Mau ke masjid. Ah, ke masjid kau sekarang. Kesambet kapan kau? Kau mau kemana beb? Mau pengajian. Ah, si anu kemarin pengajian 2 hari mati. Kalau ada begitu terus aja. Kau tak balik? Pesan Ustaz Somad, katanya anjing menggonggong kapilah berlalu. Apa? Anjing kau bilang? Enggak, setengah anjing. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pertemuan malam ini sudah ditetapkan Allah. Tapi ada usaha panitia untuk membuat tenda yang luar biasa. Diberikan pula sorban yang saya bawa tadi coklat, sampai kemari diganti hijau. Artinya sorban saya tak laku di sini. Rupanya mesti disesuaikan dengan warna tenda. Masya Allah, tabarakallah. Di mana-mana sedang saya tausiah, suara mikrofonnya la ilaha illallah. Malam ini semangat karena suara sikit aja kita bercakap, langsung kedengaran. Kadang di tempat lain keluar urat leher tak keluar. Coba man, entah apa yang dengar orang. Jadi malam nih panitianya persiapan luar biasa. Masya Allah, tabarakallah. Mungkin ini mereka ingin mengobati hati saya beberapa tahun yang lalu yang mereka datang 19 orang itu. Biar jangan apa kali Ustaz tuh kata dia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, man ahsana ilaikum, siapa yang berbuat baik kepada kamu, fakafiuhu, balaslah. Anak-anak muda yang mengawal acara ini, disiapkan pula ada kursi itu, disiapkan panitia itu. Kalau tengoknya Ustaz udah agak-agak mau pingsan, naikkan kursi ke atas. Kadang saya tausiah di tempat lain, bunga-bunga plastik lah dibawakan orang. Ini langsung bunga asli. Ini pun nanti jangan lupa balik kan, tak punya siapa ini. Insyaallah, tabarakallah. Semua yang berkontribusi bertungkus lumus, mudah-mudahan dimudahkan Allah rezekinya, dipanjangkan Allah umurnya, anaknya menjadi penghafal Quran, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, dijauhkan dari malapetaka, bencana dan musibah. Ala hadhihi niyah, untuk niat yang baik-baik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas